and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal nge-remake pembahasan tentang film Wrong Turn yang pertama, tahun 2003. Kenapa saya remake pembahasan ini? Ya kalian tahulah, pas awal saya memulai kiprah di dunia persikopatan ini, cara pembawaan saya masih abal-abal, terus nge-record suaranya juga masih pakai HP kentang. Ya biarpun sampai sekarang saya juga masih banyak belajar. Nah bisa dibilang ini versi yang update-nya. Apalagi pasti dari kalian banyak juga yang belum tahu tentang film ini. Makanya kita kembali membahas franchise ini sekalian nostalgia. Cerita dari film ini akan berpusat pada sekelompok anak muda dan seorang pria yang kelihatan lagi buru-buru. Dan gak sengaja mereka terjebak di pedalaman hutan West Virginia. Sialnya daerah itu bukan cuma sekedar hutan biasa, tapi merupakan wilayah perburuan bagi sekelompok keluarga kanibal yang mengalami deformitas fisik akibat perkawinan sedara. Liburan yang harusnya seru langsung berubah jadi perjuangan hidup dan mati. Mereka harus bertahan hidup dari setiap sudut hutan tersebut. Ditambah lagi kecerdasan mereka bisa dibilang di atas rata-rata psikopat pada umumnya. Penasaran bukan? Oke lah. Daripada intronya makin kemana-mana, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan sepasang kekasih bernama Rich dan Haley yang sedang melakukan panjat tebing di area hutan terpencil West Virginia. Ketika Rich berhasil mencapai puncak tebing, dia tiba-tiba diserang oleh sosok misterius dan dia pun terlempar ke bawah. Haley yang terkejut langsung ditarik paksa menggunakan tali pengaman oleh pelaku di atas tebing. Dalam kepanikannya, Haley memutuskan tali tersebut hingga terjatuh ke tanah. Meski selamat setelah jatuh dari tebing dan mencoba kabur dari sana, sayangnya dia berhasil ditangkap oleh sosok tersebut. Scene kemudian berganti menampilkan seorang mahasiswa kedokteran bernama Chris Flynn. Dia sedang mengendarai mobil melintasi pegunungan West Virginia untuk menghadiri sebuah wawancara penting. Sayangnya perjalanan Chris terhambat oleh kemacetan total yang diakibatkan oleh kecelakaan truk tangki yang menumpahkan bahan kimia di jalan raya. Karena kemacetan diperkirakan berlangsung berjam-jam sedangkan dirinya sedang terburu-buru, Chris pun memutuskan untuk mencari jalur alternatif. Di tengah jalan dia mampir ke sebuah pom bensin tua yang tampak terbengkalai untuk menggunakan telepon umum. Di sana Chris bertemu dengan seorang pria tua yang berpenampilan mencurigakan. Setelah selesai menelpon, Chris melihat sebuah peta tua yang dipajang di dinding pom bensin itu untuk mencari jalan pintas. Berpatokan pada peta tersebut, Chris melanjutkan perjalanan hingga menemukan persimpangan dan mengambil jalur kiri yang mengarah ke dalam hutan. Di sepanjang jalan setapak itu, dia melihat bangkai hewan yang sangat mengenaskan, yang tampak seperti habis diburu secara brutal. Akibat kurang fokus memperhatikan jalan, mobil Chris tiba-tiba menabrak sebuah SUV yang sedang mogok. Mobil tersebut ternyata milik sekelompok remaja yang sedang pergi berkemah. Chris kemudian turun dan menanyakan mengapa mereka memarkirkan mobil di tempat berbahaya seperti itu. Kelompok remaja yang terdiri dari Jesse, Scott, Charlie, Evan, dan Francine ini menjelaskan bahwa ban mobil mereka bocor akibat melindas kawat berduri yang sengaja dipasang di tengah jalan. Menyadari kedua mobil mereka kini sama-sama rusak, Chris, Jesse, Scott, dan Charlie memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri hutan demi mencari bantuan lewat telepon. Sementara itu, Evan dan Francine memilih tetap tinggal untuk menjaga mobil mereka. Dalam perjalanan di dalam hutan, rombongan Chris melihat kepulan asap dari api yang menyala di kejauhan. Mereka mencoba memanggil-manggil, berharap ada orang yang bisa menolong. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Somebody had to start it. There must be people nearby. Sementara itu, scene berganti kembali ke tempat Evan dan Francine yang sedang berduaan di dekat mobil. Awalnya situasi tampak aman dan tenang, hingga pada satu momen, Evan tiba-tiba menghilang secara misterius setelah masuk ke dalam semak-semak. Saat Francine menyusul untuk mengecek, Evan ternyata sudah tidak ada di sana. Dia hanya menemukan sepatu Evan dan sepotong telinga yang tergeletak di tanah.
Sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, Francine langsung diserang dari belakang. Sementara itu, rombongan Chris menemukan sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Di halaman depan kabin tersebut berjajar belasan mobil rongsokan yang tampak sudah lama tidak terpakai. Jesse sebenarnya merasa was-was dan ragu untuk masuk ke sana. Namun Chris memberanikan diri memimpin mereka memeriksa bagian dalam kabin untuk mencari telepon. Tapi bukannya telepon yang didapat, mereka justru menemukan keanehan yang agak mengerikan. Di dalam kabin itu bertumpuk berbagai barang milik orang asing, mulai dari kacamata, mainan anak-anak, hingga perabotan rumah tangga. Chris juga menemukan gulungan kawat berduri yang sama persis dengan kawat yang merusak ban mobil mereka. Di saat yang sama ketika Charlie yang ingin pergi ke toilet, dia malah terkejut ketika melihat stoples berisi tumpukan gigi manusia di wastafel dan potongan tubuh di dalam bak mandi yang kotor. Kecurigaan mereka terbukti setelah Chris membuka kulkas dan menemukan potongan daging human di dalamnya. Sadar mereka berada di sarang psikopat, mereka pun bergegas ingin keluar. Sialnya, 3 psikopat kanibal pemilik kabin itu tiba-tiba pulang, yang memaksa rombongan Chris untuk bersembunyi di dalam rumah. Para kanibal tersebut masuk sambil menyeret mayatnya Francine, lalu langsung memutilasinya di depan meja makan untuk dijadikan santapan. Setelah kenyang, ketiga kanibal tersebut langsung tertidur pulas. Kesempatan ini dimanfaatkan Chris dan yang lain untuk mengendap-endap keluar dari sana. Namun saat pintu dibuka, engselnya malah berdecit keras. Chris dengan sigap menahan pintu tersebut agar tidak membangunkan para psikopat itu. Dan mereka pun akhirnya berhasil lolos keluar kabin. Mereka kemudian berlari hingga menemukan area tempat pembuangan mobil para korban. Tak lama berselang, para kanibal menyusul mereka menggunakan truk derek besar. Chris yang menyadari situasi darurat ini menyusun rencana untuk mencuri truk tersebut. Dia mengajukan diri sebagai umpan untuk memancing perhatian para psikopat. Namun malangnya, kaki Chris tertembak oleh salah satu dari mereka. Melihat Chris terluka, Scott memberanikan diri menggantikan posisi Chris sebagai umpan. Saat para kanibal itu sibuk mengejar Scott, Jesse dan Charlie langsung menyelamatkan Chris dan membawa kabur truk kanibal tersebut. Ketika membuka pintu truk, mereka sempat dikejutkan oleh mayat Evan yang berada di dalam sana. Sayangnya pengorbanan Scott berakhir tragis. Dia pun tewas dan menjadi korban berikutnya. Rombongan yang tersisa mencoba kabur menggunakan truk. Namun perjalanan mereka terhenti karena jalanan terhalang oleh pohon tumbang. Ditambah lagi ban truk mereka terjebak di tanah berlumpur. Mau tidak mau mereka harus meninggalkan truk itu dan melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki. Hingga mereka menemukan sebuah menara pengawas yang ada di hutan. Hey guys, look. Karena hari sudah gelap dan Chris terluka parah, mereka terpaksa bermalam di atas menara tersebut. Di sana, Jesse dan Charlie menemukan kotak P3K dan langsung mengobati luka tembak di kaki Chris. Oh my god. Can you hear me? Hello? Saat mereka sedang beristirahat, ketiga kanibal ternyata berhasil melacak posisi mereka dan sudah berada di bawah menara. Awalnya para psikopat itu tidak menyadari keberadaan mereka di atas. Hingga tiba-tiba radio yang ada di dalam menara itu berbunyi sangat keras.
Mengetahui para stok makanannya bersembunyi di atas, para kanibal mengepung menara tersebut. Trying to kill us. They're after us right now that we need help. Tidak hanya sadis, para psikopat ini juga cerdas. Mereka langsung membakar bagian bawah menara, yang memaksa Chris, Jesse, dan Charlie untuk segera keluar dari sana jika mereka tidak ingin terpanggang hidup-hidup. Demi menghindari kobaran api, Chris, Jesse, dan Charlie terpaksa melompat dari menara dan mendarat di dahan pepohonan besar yang saling terhubung. Sialnya, para psikopat menyadari taktik ini dan langsung memanjat untuk memburu mereka di atas pohon. Aksi kejar-kejaran pun tidak dapat terhindarkan. Malangnya bagi Charlie, posisinya berhasil dipojokkan oleh salah satu psikopat yang bernama Three Fingers, yang tanpa ampun dia pun langsung menghabisinya. Kini hanya tersisa Chris dan Jesse. Melihat posisi mereka yang makin terdesak, Chris menyusun rencana darurat untuk menjatuhkan kanibal yang mengejar mereka dengan memanfaatkan Jesse sebagai umpan. I'm right here. Come and get me. Chris berhasil menyelepet wajah psikopat itu sampai dia pun jatuh ke bawah. Namun karena fisik mereka yang tidak normal, alias terlalu strong, jatuh dari ketinggian seperti itu belum cukup untuk membunuh mereka. Chris dan Jesse pun bergegas turun dan mencari tempat persembunyian sampai fajar tiba. Keesokan paginya, pelarian mereka masih belum berakhir. Di tengah kepungan hutan, Jesse tiba-tiba diculik oleh salah satu psikopat yang membuat Chris terpisah sendirian. Saat mencoba mencari jalan keluar, Chris melihat sebuah mobil patroli polisi melintas di jalan setapak. Dia pun langsung berlari menghadang mobil tersebut untuk meminta pertolongan. Sayangnya, polisi tersebut skeptis dan tidak mempercayai cerita dari Chris. Belum sempat Chris meyakinkannya, tiba-tiba Chris yang panik langsung tiarap dan bersembunyi di bawah kolong mobil patroli. Salah satu kanibal kemudian mengambil alih mobil polisi tersebut untuk membawa pulang mayatnya ke kabin. Karena bertekad ingin menyelamatkan Jesse, Chris pun nekat berpegangan pada sasis bawah mobil dan ikut terbawa sampai ke sarang mereka. Sesampainya di kabin mengerikan itu, Jesse terlihat sudah disekap di atas meja kayu dan siap untuk dieksekusi. Tanpa membuang waktu, Chris langsung mengambil alih kemudi mobil polisi dan menabrakkannya ke kabin tersebut. Pertarungan hidup dan mati pun akhirnya terjadi. Chris sempat berhasil menumbangkan salah satu psikopat itu, lalu segera melepaskan ikatan Jesse. Namun mengalahkan ketiga psikopat itu sendirian bukanlah perkara mudah, karena ketahanan fisik mereka yang sangat luar biasa. Di saat Chris terdesak, Jesse berhasil merebut busur panah dan menembak salah satu kanibal itu. Kanibal terakhir yaitu Three Fingers, yang terkenal paling lincah dan menjengkelkan. Dia pun melakukan serangan balik. Jesse sempat berhasil menghantamnya dengan kapak, namun makhluk itu masih saja tetap berdiri. Melihat ada derijan bensin yang bocor di dekat mobil polisi, Chris segera mengambil senapan milik polisi yang terjatuh. Dengan sisa satu peluru terakhir, Chris pun menembak aliran bensin tersebut, yang memicu ledakan dahsyat sampai menghancurkan seluruh kabin beserta para psikopat di dalamnya.
Chris dan Jesse yang terluka parah akhirnya berhasil keluar hidup-hidup dari neraka tersebut. Mereka kabur meninggalkan lokasi menggunakan truk derek milik para psikopat. Singkat cerita, malam harinya seorang petugas polisi lain datang untuk memeriksa puing-puing kabin yang telah hangus terbakar. Namun saat polisi itu sedang memeriksa tempat kejadian perkara, tiba-tiba dan film pun selesai. Ending yang sangat menpsikopatkan. Gimana nih, lanjut nggak kita buat remake Wrong Turn yang kedua? Kebetulan juga kan Wrong Turn yang kedua pernah saya bahas. Dan kalau kalian penonton lama pasti sudah tahu, karena videonya udah ke take down karena ada satu dan lain hal. Kalau setuju untuk kita lanjut, kalian bisa tinggalin komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.